Kita berjumpa kembali para sahabatku tentang tumbuhan pakis. Tumbuhan pakis itu bermacam-macam. Ada yang menyebutnya ada 5, ada 6, ada 7, tetapi tentu kita tidak bisa menyebut itu berapa jumlahnya, sebab tumbuhan pakis itu banyak sekali. Salah satu contohnya adalah ini kawan. Ini kenapa saya sebut sebagai tumbuhan pakis haji, sebab di sekitaran kita, bahkan di luar-luar daerah saya itu ada faktor demikian. Nah ini pucuk tunasnya itu kawan, ada melungker seperti ini. Nah, ini disebut pakis haji. Nah, kemudian tumbuhan ini memang sulit kita cari. Jadi untuk kita jadikan tanah sayur itu kita menyisir tempat satu ke tempat lain. Oleh sebab itu kita katakan kebiasaan saja pakis haji sisir. Sebab untuk menyisir mencari-cari, bahkan manfaat tanaman ini adalah banyak. Tumbuhan ini kita konsumsi dari sedikit-sedikit juga. Kadang-kadang ada yang mempercayai bisa menurunkan hipertensi, bisa juga mengurangi misalnya menurunkan gula darah dan lain-lain. Tapi banyak manfaatnya tumbuhan pakis haji sisir yang saya sebut sebagai tumbuhan pakis haji sayur. Nah, berbeda dengan seperti ini. Lihat teksturnya. Nah, ini juga tumbuhan pakis kawan. Ini pun juga untuk sayur juga bisa, tetapi juga kita sama ciri khasnya. Jadi tumbuhan jenis pakis itu semua itu ciri khasnya seperti ini. Kadang-kadang kita menyebut pakis pohon, tapi ternyata ciri khas tunasnya juga begitu. Jadi melungker seperti ini, pertumbuhan tunas barunya itu melungker. Bedanya kalau pakis pohon memang salah satu tumbuhan pakis, tumbuhan yang mampu berakar umbi di pohon, menghasilkan umbi di pohon adalah tumbuhan pakis pohon. Tetapi perkembangbiakannya dari awal, tunas barunya sama, akan melungker seperti ini. Kita kebiasaan menyebut sebagai tumbuhan pakis haji, tumbuhan pakis haji pohon, tumbuhan pakis haji sisir atau tumbuhan sayur. Nah ini pun juga tumbuhan pakis begitu saja, pakis sayur. Kalau ini pakis haji sisir, ini tumbuhan pakis sayur. Sama, ini pun di sayur juga bisa kawan. Nah kalau jenis yang tumbuhan pakis sayur ini di sekitaran kita, di seluruh negeri di Indonesia ini, bahkan di luar negeri, misalnya di Malaysia, Filipina, lain-lain, bahkan di Amerika Selatan itu banyak. Dimana kalau ada dahan-dahan kelapa sawit atau pohon nyur kelapa itu kalau membusuk, pelepah-pelepahnya ditumbuhi tumbuhan seperti ini. Ini tumbuhan pakis sayur seperti ini. Hidup menempel di pelepah kering juga bisa, di tanah juga bisa. Kalau jenis ini memang banyak, dimanapun banyak. Lain sekali dengan pakis yang jenis seperti ini kawan. Pakis jenis seperti ini sulit untuk dibudidaya. Kalau yang jenis seperti ini kawan, kadang-kadang dari tumbuhan membusuk berlumut muncul tumbuhan seperti ini. Ini juga dari lumut, tetapi di daerah bagus. Ini hanya menempel di batu-batuan, itu adalah tempat habitat pertumbuhan tanaman ini. Jenis pakis seperti ini memang sulit untuk dibudidaya. Jadi menempel di batuan kapur, kemudian batuan kapur kita percepat dengan natrium klorida hebat, yaitu saya yang berinovasi akhirnya banyak memunculkan tumbuhan jenis ini. Ini sulit sekali, di saat kemarau juga mudah untuk musnah. Di saat penghujan, kemudian ini tumbuh lagi. Kita punya beberapa koleksi. Silahkan sahabatku, barangkali yang berminat juga, hubungi call saya via WhatsApp. Silahkan, kita juga dengan WhatsApp pribadi kita siap untuk jual beli. Mungkin saya tidak tersedia, di kawan saya juga tersedia. Jenis tumbuhan pakis haji sisir. Kalau yang jenis ini sekali lagi pertumbuhannya kawan di darat bisa, di pelepah-pelepah pohon-pohon bisa. Kalau yang jenis seperti ini, dan ini juga berani dengan air kawan, biar tercelup air, nggak kering. Beda dengan seperti ini.
Ini kalau kita celupkan ke air ini akan cepat musnah. Tetapi kita agar tidak selalu menyiramnya juga dengan cara seperti ini juga bisa kawan. Nah ini kita dimana media tanam atas kita gunakan batu-batuan, kemudian kompos, bawahnya kita beri isian air seperti ini agar kita tidak selalu menyiramnya. Ingat, ketika media tanam tanah itu atas kemudian bawahnya terisi air, bahkan semua tumbuhan baik itu jenis tanaman pakis atau jenis lainnya itu akan bisa tumbuh subur. Kadang-kadang tanaman seperti pakis seperti ini langsung kalau kita celup ke air kadang-kadang cepat mati, tetapi kalau media tanah dulu bawahnya kita beri endapan air seperti ini agar kita menyiram airnya tidak lari kemana-mana. Lagi pula ini kawan, manfaat tumbuhan lumut yang ada ini akan menyediakan darah untuk tanaman. Sangat subur sekali pertumbuhannya. Seperti ini juga jenis tumbuhan hias. Pertumbuhannya sangat subur sekali. Tunas-tunas barunya. Tumbuhan jenis pakis haji sisir. Kalau ini tumbuhan jenis pakis, bisa pakai sayur. Juga ada tumbuhan jenis pakis tetapi kalau tidak punya ciri khas ya yang seperti ini. Jadi seperti ini pertumbuhannya itu bukan tumbuhan pakis. Ini salah satu ciri khasnya. Bahkan jenis hias seperti ini kita lihat. Kita dekatkan kamera kawannya. Lah kita dekatkan kamera. Lah ini kawan, ini nampak merah gitu, agar jelas kawan ya. Nah ini merah-merah, coba sahabatku perhatikan. Nah, ini merah-merah kawan. Ini tangan bangkus lah, ini merah-merah seperti ini. Jadi begini lah bentuknya begini. Lah merah-merah seperti ini. Tetapi tekstur daunnya lain. Lah ini juga jenis tumbuhan hias pakis. Jadi walaupun ini tunasnya nampak merah-merah kawan, kita perhatikan lah merah-merah seperti ini. Tetapi teksturnya akan seperti inilah. Kita sebut sebagai tumbuhan pakis hias seperti ini. Salah satu ciri khas tumbuhan pakis. Jadi pertumbuhan tunasnya itu begini. Dari awal kalau muda lah seperti ini. Sejenak ciri khas pertumbuhan pakis, juga nama juga mengenai kegunaan juga tentu sahabatku lah seperti ini pasti begini kawan pertumbuhannya, tunas barunya. Kita tidak mempunyai keilmuan, jadi yang spesifik hanya untuk diri saya sendiri. Barangkali pengetahuan saya, pengalaman saya di mana saya sangat menyukai tanaman. Saya berusaha menggeluti sebisa saya di bidang saya. Saya penghobi tanam-tanaman. Karena di lahan sempit tentu inovasi-inovasi akan terus saya ciptakan sebisa saya kawan. Sebagai manusia tentu saya juga banyak kekurangan sana sini. Silahkan sahabatku membuat berinovasi, semoga lebih baik daripada saya. Jadi tumbuhan jenis pakis ini juga pakai sayur juga bisa. Ciri khasnya sangat berbeda. Sahabatku semuanya jangan salah paham. Tentu kita punya daya jual, punya daya nilai jenis yang seperti ini. Memang manfaatnya luar biasa, walaupun kita itu kadang-kadang seperti ini boleh dibilang misalnya untuk obat ini itu hanyalah klasik, tetapi kadang-kadang mengamalkannya dengan benar. Kita berdoa pada yang kuasa, kepercayaan masing-masing kadang-kadang ini juga menjadi obat-obat yang mujarab. Bahkan kita pernah kita kombinasikan, bahkan walaupun tidak bercerita, ada tumbuhan pakis haji sisir ini dengan
tumbuhan berambang Papua atau ilalang itu juga sangat bermanfaat, tetapi kapasitas saya tidak untuk membidangi ini. Saya hanya ingin sedetail-detailnya tentang tanaman. Saya sebagai pecinta penghobi tanaman dan tempat saya di lahan sempit, di mana saya memiliki lokasi tempat ini kawan hanya 9,5 sampai 11,5. Walaupun di dalam video, tetapi saya tetap bisa terus melakukannya dan saya tidak akan pernah patah semangat. Semoga Yang Kuasa selalu memberikan lindungan kita semua, panjang umur dan banyak rezeki, amin. Kita lanjut agar jenis ini kita pindah ke media seperti ini agar kita tidak selalu menyiram. Kita tahu kita celup di dalam air kawan, jenis tanaman ini akan terus kita lakukan karena sehari 2 kali 3 kali, sekali nggak apa-apa, tapi lebih banyak tersiram air akan lebih bagus. Tetapi kalau kita langsung celup musnah. Oleh sebab itu teknik seperti ini kita lakukan. Jadi ini menuju rawatan vegetatif, di mana media tanam tanah kita lihat perakaran tunas muncul dari atas, di bawahnya ada kandungan air. Kita biasa mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedikit pengetahuan boleh kita implementasikan seperti ini, bahwa bumi itu berisi macam-macam kandungan di dalamnya. Seperti contoh tanaman yang sederhana ini, bahwa air bisa mendatangkan lumut dari bawah ini, juga bisa mendatangkan hara untuk tanaman ini. Efektif, kita tidak terlalu banyak biaya untuk perawatan-perawatan. Kita pindah yuk, kita pindah ke tempat yang lain. Kita ambil saja kawan, kita lepas saja seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan kawan. Nah, perhatikan cara melepas di pot. Santai saja kawan. Nah, santai saja ya. Kemudian kita tariklah seperti ini saja. Sedikit perakaran kawan, coba perhatikan sahabatku ya. Perakaran, coba lihat. Ini banyak mikroba tanah seperti ini. Otomatis mikroba ini juga akan mendatangkan limbah kotoran. Mikroba ini juga membutuhkan oksigen kawan. Dengan kondisi banyak kompos daun-daunan, terpicu tanaman pakis ini akan subur. Kita coba sekarang bawahnya kita isi air dengan teknik vegetatif seperti tanaman saya lain. Kita mulai yuk, agar sahabatku tidak susah untuk merawat, selalu menyiram 2 kali 3 kali. Kita letakkan dulu kawan. Kita sudah sediakan media seperti ini. Nah ini kawan. Nah ini dari bekas galon minuman air. Daripada kita buang, kita manfaatkan seperti ini. Akhirnya kita mudah kontrol airnya agar semua tanaman kita itu tidak sampai mati kekurangan air atau aman jika kita tinggalkan bepergian untuk beberapa hari atau beberapa minggu, tergantung fasilitas tempatnya. Kita isi batu-batuan kawan. Kita biasa menggunakan jenis batu alam sini, batuan kapur putih, untuk penataan media paling bawah, atau dengan lain-lain juga bisa, terserah. Dimanapun sahabatku punya potensi alamnya, batu apa terserah. Kita bisa menggunakan batuan kapur putih. Batuan kapur kita campur kompos juga media tanam tanah. Ini semata-mata sangat lembab kawan. Tanaman akan serasa sangat lembab. Ini penting.
Nah, kemudian kita letakkan seperti ini. Nah, tanaman kita akan kita taruh biar perakarannya tuh betul-betul nampak di bagian atas. Tentu ini kita menata kembali kawan. Sedikit-sedikit kita tata, kita masukkan medianya. Belum pas menempel nggak apa-apa, kita ambil lagi. Kita ambil lagi. Banyak media tanam nggak apa-apa, yang penting ini tepat nanti di bagian atas. Saya secara pribadi juga sangat suka lakukan hal ini kawan. Punya rawatan vegetatif. Kira-kira seperti ini kawan. Kita perhatikan. Kita putar. Ini nampak lubang. Kita bisa isi tanah juga bisa. Kompos-kompos seperti ini. Kita isi kompos-kompos seperti ini.
siram-siram air yuk. Nah, siram-siram air seperti ini. Ingat kawan, tanaman ini memang sangat memerlukan banyak air. Tetapi kalau langsung kita celup ke dalam air juga akan musnah. Sering kita menyiramnya akan semakin baik. Baiklah sahabatku, beberapa jenis tanaman jenis pakis sebisa mungkin telah saya sharingkan, di mana saya mempunyai seperti jenis pakis seperti ini. Dan tentu sahabatku, jenis tanaman pakis sayur seperti ini akan mudah sahabatku temui di pohon-pohon nyur kering, di pohon-pohon rontal atau pohon-pohon sawit, juga di tanah-tanah. Dan sangat berbeda dengan jenis pakis haji sisir, pakis haji sayur, di mana ini saya katakan sebagai tumbuhan sayur yang bisa digunakan untuk obat herbal. Ini kita budidaya dari media batuan kapur putih. Semoga bermanfaat kawan, kita selalu semangat. Salam dari channel Agus Suwito. Juga mengenai sharing-sharing saya yang banyak kekurangan sana sini, saya juga sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita saling memberi manfaat.